نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
sholat Id masuk ketika waktu Isra masuk, waktu penyembelihan korban masuk ketika berlalunya serangkaian 2 rakaat sholat dengan 2 khutbah setelah sholat Isra. Sholat 10 menit, khutbah 20 menit, berarti setengah jam setelah Isra itu sudah masuk waktu penyembelihan hewan kurban. Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri. Idul Adha dirayakan 4 hari 4 malam, sedangkan Idul Fitri 1 hari 1 malam. Idul Adha memiliki 2 takbir. Yang pertama takbir mursal, maknanya adalah lantunan takbir yang tidak terkait dengan ibadah sholat, mulai daripada tenggelam matahari kemarin sore sampai khatib naik mimbar pada hari ini, itu lantunan takbir sepanjang waktu. Yang kedua ada takbir muqayyad, artinya dia hanya sunnah dilantunkan kalau ada momen tertentu. Di antaranya selesai melakukan ibadah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Takbir itu hanya berlaku untuk Idul Adha, berawal nanti selesai sholat Id, berakhir besok sore tanggal 13 Zulhijjah. Sunnah dilantunkan takbir ketika kita menyembelih hewan kurban. Sunnah dilantunkan takbir ketika kita melihat hewan kurban walaupun hewan itu tidak dikorbankan. Sunnah melantunkan takbir ketika melihat bagian tubuh daripada hewan kurban. Ahbabillah wa rifan al-izzah, salat Idul Adha dan Idul Fitri, pertama niat dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, saya sholat Idul Adha 2 rakaat makmum. Kemudian setelah takbiratul ihram, sunnah tetap membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah sebelum Al-Fatihah, sunnah membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama. Antara takbir dan takbir disunnah baca tasbihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah rakaat kedua sebelum Al-Fatihah disunahkan membaca takbir 5 kali. Ayat atau surah yang disunahkan dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha, rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu pilihan ringkas. Pilihan yang panjang, rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua surah Qiyamah. Ini terserahkan sama imam pilih yang mana. Tidak ada, itu satu khutbah. Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, itu semuanya 2 rangkaian khutbah. Antara materi dan materi diperbanyak takbir. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Itu kira-kira rangkaiannya. Kemudian setelah sholat Id nanti kita akan musyafahah, rijal birijal, nisa bil nisa. Selepasnya para tetamu, wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu diundang untuk makan Id, karena sebelum sholat Id selesai kita disunahkan untuk tidak makan dan untuk tidak minum. Bukan puasa, tapi untuk tidak makan dan minum. Bapak-bapak di aula, ibu-ibu dan santri putri di kelas Ali. Jadi selama proses putri masih ada di lokasi, putra tidak boleh keluar di pintu sebelah kanan. Kalau ada keperluan ke pintu sebelah kiri, kecuali tim khidmat yang telah ditunjuk daripada kelas mindat.
Insya Allah langsung tanya boleh. Imam kita hari ini Abrar Al-Dzikri dari Tanjung Pinang, dari Bangkinang, kemudian Khatib Muhammad Ihsan dari Pariaman. As-salatu Rahim Sabbih isma rabbikal a'la Allazi khalaqa fasawwa Wallazi qaddara fahada Wallazi akhrajal mar'a Faj'alahu ghutha'an ahwa Sanuqri'uka fala tansa Illa ma syaa Allah Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa Wa nuyassiruka lil yusra Fazakkir in nafa'atiz zikra Sayazakkaru man yakhsha Wa يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal hafidun inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. An sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal ma faradallahu ala ummati salawatul khamsu wa awwal ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu wa awal ma yus'alu an salatil khamsi faman kana dayya syai'an minha yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala unzuru hal tajidu li abdi nafilatan min salatin tutimmuna biha ma naqasa min al-fariidah wanzuru fi siyami abdi siyami syahr ramadan فإن كان ضيع شيئا منه فانظروا هل تجدوا لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام وانظروا في زكاة عبدي
فإن كان ضيئا منها شيئا فانظروا هل تجدوا لعبدي نافلة من زكاة تتمون بها ما نقص من الصدقة فإن وجد فضلا وضع في ميزانه وقيل له ادخل الجنة مسرورا وإن لم يوجد له شيء من ذلك وأمرت به الزبانية فأخذوا بيده ورجليه ثم كذب به في النار. Rawahu Imamul Hakim. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Segala sanjungan, segala puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya dan wajib, bahkan wajib bagi kita semua yang mengaku sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menyanjung Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena adanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha menciptakan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Innallaha khaliqu kulli syai'. Sesungguhnya Allah yang Zat yang Maha menciptakan segala sesuatu. Kenapa kita pantas? Kenapa kita wajib untuk selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena adanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik yang Maha memberi rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin." Ya Allah sebaik-baik Zat yang Maha memberi rezeki. Kenapa kita pantas memuji, menyanjung, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Karena adanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz. Dalam Al-Quran Allah firman, "Wallahu khairul hafizah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha sebaik-baik yang Maha menjaga. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nas'aluka rizqah, nahnu narzuquk." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak meminta rezeki kepadamu, akan tetapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Jadi hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan susah payah beliau sampaikan ini agama, beliau rela berkorban nyawa dan harta beliau agar semua orang bisa memahami agama dan semuanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya bagi kita yang mengaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berselawat kepada beliau, karena berkat daripada selawat beliau kita nanti di akhirat kelak akan disyafati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mengaku sebagai pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku meridui ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kebanyakan daripada kita melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas bagi orang tersebut untuk mengatakan dirinya mengakui mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka untuk itu hadirin rahimakumullah, kita koreksi diri kita masing-masing. Sudah berapa persenkah kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita? Sudah berapa persenkah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita? Kita periksa diri kita masing-masing, dan jangan saat kita melihat orang lain dengan sebelah mata. Karena belum tentu orang yang kita lihat sekarang hina di pandangan Allah suatu saat nanti mungkin dia termasuk orang-orang yang ahli surga. Belum tentu kita yang merasa diri kita mulia sekarang dengan banyak amalan ibadah kepada Allah SWT, belum tentu kita dipandang mulia di sisi Allah. Mana tahu kita lebih hina daripada orang yang kita tentang sekarang yang hina. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di antara para hamba-hambanya yang berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima korban kita dan menjadikan kita sebagai orang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja Allah menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang beriman itu bersaudara. Bersaudara di sini maksudnya para alim ulama mengatakan itu bersaudara kandung. Sebagaimana jika seseorang memiliki saudara kandung, jika saudara kandungnya itu bermasalah, jika saudara kandungnya itu memiliki kesulitan, jika saudara kandungnya itu memiliki kesusahan, maka pasti dan pasti orang tersebut merasakan kesedihan, merasakan ingin membantu saudara kandungnya tersebut. Jika saudara kandungnya itu memiliki nikmat, Allah SWT beri nikmat kepada saudara kandungnya, sudah pasti orang tersebut merasakan bahagia sebagaimana yang dirasakan oleh saudara kandungnya tersebut. Jadi hadirin rahimakumullah, kita sebagai saudara seiman di sisi Allah Subhanahu wa taala saling bantu dan membantu, dan jangan saling cela mencela, jangan saling susah mensusahkan, jangan saling membenci. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah." Siapa saja yang memberikan kelapangan kepada saudaranya yang beriman, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepadanya pada hari kiamat, daripada kesusahan pada hari kiamat. Yang mana sekarang kita di dunia mengharapkan nanti di akhirat kelak agar mudah urusan kita ketika melewati sirat, ketika melewati yaumul mizan. Kita mengharapkan kemudahan di hari tersebut. Sekarang malah kita memberikan kesusahan kepada saudara-saudara kita. Apabila saudara kita meminta pertolongan kepada kita, maka segera kita lakukan, maka segera kita bantu, jangan kita bersulit. Karena siapa saja yang menyulitkan urusan saudaranya yang muslim, menyulitkan urusan saudaranya yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kesulitan di akhirat kelak. Dan man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi yaumul qiyamah. Siapa saja yang memberikan kemudahan, siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang miskin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahannya baik di dunia dan di akhirat. Man satara akhahu musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutup aib saudaranya yang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi yaumi akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu dalam menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Maka untuk itu kita koreksi lagi diri kita. Jangan sekali-kali kita memandang hina, jangan sekali-kali kita menyulitkan urusan saudara kita, jangan sekali-kali kita menyusahkan, jangan sekali-kali kita mencela saudara-saudara kita. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita tidak ingin saudara kita bermasalah, sebagaimana kita tidak ingin saudara kandung kita bermasalah. Sekarang perlu kita perhatikan bagaimana saudara-saudara kita tidak bermasalah nanti di akhirat kelak. Dalam urusan ini yang perlu diperhatikan pada saudara-saudara kita itu dalam masalah salat. Sering kita lihat apabila ada saudara kita melakukan salat, sedang salat berjamaah, satu orang sholat di depan, lalu ketika sholat sedang berlangsung, orang ini batal, lalu meninggalkan shaf. Dan orang yang belakang dianjurkan untuk segera mengisi shaf, untuk segera mengisi kekosongan shaf tersebut. Jangan menunggu sampai rakaat berikutnya. Akan tetapi kita dianjurkan untuk segera melakukan, untuk segera mengisi kekosongan shaf tersebut. Dan dianjurkan ketika maju kita untuk melangkahkan kaki kanan dan diam sejenak sebentar tasbih, lalu maju lagi dan menggunakan kaki kanan. Sering kita lihat bahwasanya terjadi di tengah-tengah kita, ketika kosong shaf di depan kita tidak langsung mengisi, bahkan malah menunggu orang yang sebelah bergeser ke samping. Nah, itu masalahnya. Jadi hadirin rahimakumullah, untuk itu kita perbaiki lagi salat kita perhatikan salat kita, bagaimana supaya salat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena salat adalah amalan pertama kali akan diperhitungkan di akhirat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
awwal ma aftaradallahu ala ummati as-salatul khamsu. Sesuatu yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku adalah salat 5 waktu. Wa awwal ma yurfa'u min amalihim as-salatul khamsu. Dan sesuatu yang pertama kali akan diangkat daripada amalan-amalan mereka adalah salat 5 waktu. Wa awwal ma yus'alu an salatil khamsi. Dan sesuatu yang pertama kali akan ditanyakan daripada umat itu tentang salat 5 waktu. Faman kana daya syai'an minha, maka siapa saja yang melakukan kesia-siaan, yaitu melakukan kekurangan dalam salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru fi salati abdi." Perhatikanlah oleh kalian wahai malaikat-malaikatku kepada hamba-hambaku. Hal tajidu li abdi nafilatan min salatin. Apakah kalian menemukan daripada hamba-hambaku amalan sunnah, yaitu salat sunnah, untuk tutimmu nabiha aman wasalina fardhu, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan salat fardu yang telah tertinggal. Maka setelah Allah SWT perintahkan malaikat untuk melihat salat sunnah daripada hamba ini, maka malaikat melihat catatan amal hamba tersebut. Ketika dilihat oleh malaikat, Masya Allah, malaikat menemukan banyak sekali salat sunnah. Tapi ketika dilihat oleh malaikat, kenapa ini ada kosong? Ada catatan salat tapi kosong. Ternyata dia melakukan salat. Ketika ditengok salat tahajud, ternyata salat tahajudnya tidak memakai wudu. Maka itu tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika malaikat melihat pahala catatan amal sunnahnya, salat sunnahnya, dilihat lagi ada dia melakukan salat duha. Ternyata ketika dilihat lagi dan lagi oleh malaikat, ada satu salat duhanya tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilihat, ternyata salat duhanya karena ingin dipuji oleh orang-orang lain. Maka amalan yang ria, amalan yang ingin dilihat oleh orang, ini tidak termasuk daripada Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepadanya. Jadi untuk itu hadirin rahimakumullah, apabila kita melihat saudara-saudara kita melakukan kesalahan di dalam salat, apabila kita melihat saudara-saudara kita melakukan kekurangan di dalam salat, maka setelah salat kita anjurkan, kita perintahkan saudara kita itu untuk mengulangi salatnya kembali. Karena apabila seseorang tidak melakukan salat atau salah dalam melakukan salat, itu tidak dihitung salat. Dan untuk mengganti satu salat fardu diganti dengan salat sunat 70 salat sunat. Bukan 70 rakaat tapi 70 salat sunat. Satu salat sunat minimal 2 rakaat. 70 kali 2 itu 140. 140 rakaat. Apakah kita mampu untuk melakukan salat sunat sebanyak 140 rakaat? Maka apabila kita tidak mampu, maka kita koreksi lagi semenjak kita balik sampai saat ini. Sudah berapakah salat yang telah kita tinggalkan? Sudah berapa banyakkah salat yang kita lalaikan dengan sengaja ataupun tidak sengaja? Maka apabila kita telah menemukan, kita foto salat kita, satu salat wajib difoto dengan satu salat wajib. Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la tabaghadu wa la tanafasu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling menghina, janganlah kalian saling mencaci, janganlah kalian saling membelakangi. Maka jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Maka itu hadirin rahimakumullah, dianjurkan kita apabila bertemu dengan saudara-saudara kita Islam, apabila kita berpapasan dengan saudara-saudara kita yang beriman, maka kita dianjurkan untuk memberikan salam dan dianjurkan untuk menjawab salamnya. Jangan ketika kita berpapasan kita menolehkan wajah kita ke arah yang lain, seolah-olah melihat kebencian kita kepada saudara kita. Padahal apakah kita sudah merasa lebih mulia daripada saudara kita tersebut dikarenakan dia orang rendah di kalangan masyarakat, lalu kita melihat mereka hina dengan mata sebelah mata kita. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka itu mari lagi dan lagi kita selalu perhatikan hak-hak saudara muslim kita. Kita perhatikan
apa saja yang menjadi kewajiban kita kepada saudara muslim kita, dan jangan sekali-kali kita menghinakan saudara muslim kita, karena kita tidak tahu di akhirat kelak siapakah yang mulia, apakah dia atau kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban. Allah, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. لمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين. أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على
المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا
أكبر